Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sid Kaudin. Saya dari kelas SI 22C. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini mau mempresentasikan materi mengenai algoritma D dan C dan sorting. Yang pertama di sini ada algoritma D dan C. Algoritma D dan C terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada device. Device adalah membagikan masalah menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Sedangkan conquer adalah memecahkan atau menyelesaikan masing-masing masalah upaya dari yang device kemudian dikonvert secara rekursif. Yang terakhir combine yaitu menggabungkan solusi masing-masing masalah solusi masing-masing upaya masalah sehingga mendapatkan sebuah solusi dari masalah semula. Nah, di sini ada kelebihan dari algoritma device dan conquer. Yang pertama itu dapat memecahkan masalah yang sulit, dan yang kedua memiliki efisiensi algoritma yang tinggi. Di sini ada hal-hal device dan conquer. Objek permasalahan yang dibagi adalah masukan atau input to instance yang berukuran table atau larik, matrix, eksponen, dan sebagainya tergantung pada permasalahannya. Tiap-tiap upaya masalah mempunyai karakteristik yang sama atau the same type dengan karakteristik masalah asal sehingga metode device dan conquer lebih natural diungkap dan dengan skema rekursif. Kemudian di sini ada metode device dan conquer itu ada tiga. Yang pertama itu merge sorting, quick sorting. Yang kedua itu binary search, dan yang ketiga itu technical device dan conquer. Di sini ada merge sorting, menggabungkan dua arah yang sudah terurut. Metode merge sort merupakan metode yang membutuhkan fungsi rekursif untuk penyelesaiannya. Dan quick sorting merupakan metode yang tercepat. Quicksort diperkenalkan oleh C.A.R. Hart. Quicksort partition a change sort karena konsepnya membuat bagian-bagian dan sort dilakukan pembagian. Di sini ada binary search, digunakan untuk mencari sebuah data pada himpunan data-data yang tersusun secara urut, yaitu data yang telah diurutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Kemudian ada proses dilakukannya pertama kali pada bagian tengah dari elemen himpunan. Dan di sini ada teknik device dan conquer, di mana dengan prinsip dasar metode device dan conquer akan mendapat dipecahkan suatu permasalahan. Proses searching elemen max and min dengan teknik device dan conquer menghasilkan solusi optimal menemukan nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini ada contohnya. Di yang atas itu ada P besar yang P besar, kemudian P besar dibagi menjadi dua, dipecah lagi menjadi dua, kemudian dari P yang di kanan itu dipecah lagi menjadi dua lagi, dan di dua kanan sama kiri, kemudian yang di P sehingga terbentuk P11 sama P12. Nah, di P11 itu dibagi lagi menjadi P11 sama P112, kemudian di P12 itu dibagi lagi menjadi P1 P121 dan P122. Kemudian yang di sudut kiri itu ada P2, P2-nya dibagi lagi menjadi dua, dari kanan sama kiri ada P21 sama P22, kemudian yang P21 itu dipecah lagi P21, P211, P212, kemudian yang di P22 yang di sebelah kanan itu ada P21, P221 sama P22. Nah, di sini yang di sini yang bagian atas itu disebutnya defense. Yang pemecahan masalah yang dipecah-pecahkan itu. Terus kemudian di bawahnya itu dari P111
kita lihat di P11 sama P112. P11 itu dibandingin. Jadi lebih besar mana, kemudian kemudian diturunkan S S buka kurung P11 sama dengan S P112. Kemudian yang di P12 itu yang P2121 sama P122 itu dilihat lagi, perbandingan lagi. Terus turun ke bawah SP121 sama SP122. Kemudian yang di sudut sebelah kanan itu ada P211 sama P212, dibandingin terus diturunin lagi P211 sama P212. Kemudian di P211 sama P222 itu dibandingin lagi, kemudian diturunin SP211 sama SP22. Nah, di situ disebut solve. Nah, di yang tadi udah dibandingin, kemudian disatukan lagi dari SP11 sama dengan SP112 itu ke SP11, SP121, SP21 sama SP122 itu digabungin lagi menjadi SP12, SP2 SP212 sama SP212 itu digabungin menjadi SP21. SP221 sama SP222 gimana menjadi SP22. Nah, tadi yang sudah kita pilih dari bagian solve, terus kemudian di ke bawah, terus kemudian di ke bawah lagi dijadikan menjadi satu. Jadi dari SP11 menjadi SP11 sama SP12. Jadi menjadi SP1, SP21 sama SP22 menjadi SP2 dan menjadi SP saja. Jadi sini P-nya itu sebagai persoalan dan SP-nya itu solusi. Nah, persetaraan ini tuh disebut kombinen. Nah, di sini juga ada skema umum algoritma divide dan conquer. Di sini bisa dibaca prosedur divide and conquer atau input P, problem and integrate. Menyelesaikan prosedur P dengan algoritma divide and conquer. Nah, di sini dari deklarasinya R itu integrate algoritma event. Nah, di sini bisa dilihat sini. Nah, di sini ada penyelesaian dengan algoritma divide and conquer seperti contoh yang tadi awal sudah dibahas. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari kata angka-angkanya. Di sini ada 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2 sama 24. Itu bagian divide yang atas. Terus kemudian kita dibagi dua. Jadi yang kanan berhubung ini ganjil, jadi yang kanan 4, yang kiri 5 kolom. Jadi kita ambil dari 4, 12, 23 sama 9, dan yang di sisi kanannya itu 21, 1, 35, 2, 24. Kita lihat dari yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada 4, 12, 23 sama 9. Turun ke bawah 4, 21, 22, 23. Nah, 23 sama 29. Nah, di sini karena kolom yang kiri ini minimalnya 4 dan kolom yang dan maksimalnya 23. Nah, di 21 kita lihat 21, 135, 2 sama 4, bawain lagi sama 21, 135, 2 sama 4. Nah, di sini minimalnya itu 1 sama maksimalnya itu 35. Nah, di sini termasuk conquer. Kan di sini tadi kan udah dijelasin ya, conquer itu di sini tentukan minimal dan maksimal pada setiap bagian. Tadi kan udah sebutin minimal berapa, maksimal berapa, terus kemudian dikombinen, disatukan lagi dari permasalahan-permasalahan di atas menjadi 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2, 24. Nah, di sini minimalnya 1 sama maksimalnya 35. Jadi di sini tuh lebih ke cari nilai minimal dan maksimal dari sebuah permasalahan.
Di sini kita lanjut ke sorting. Sorting itu suatu pengurutan atau mengurutkan adalah suatu proses mengurutkan sekumpulan data dari yang terkecil atau scanning atau dari yang terbesar atau descending. Sorting bisa menggunakan sekumpulan data berupa angka maupun tulisan atau huruf. Di sini ada penggunaan sorting, di sini ada data pemilihan tingkat pesawat CFR. Di sini ada kodenya, ada data-datanya dari kode tiket, nama penumpang, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, di sini ada bubble sort. Bubble sort adalah algoritma sederhana untuk mengurutkan sekumpulan data dengan membandingkan sekaligus menukar data. Kaula pengkondisiannya bernilai true dari nilai n dengan nilai n plus. Terus di sini bawahnya ada banyak perbandingan sama dengan jumlah data kurang 1 kali jumlah data dikurang 1. Di sini ada contoh bubble sort. Yang pertama itu ada scanning kita bisa lihat urutan angka-angkanya, urutan dari sebelah kiri ada 4739 sama, terus di bagian tengah hasil dari sudut kanan itu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dari 3479. Kemudian di pas solusi akhir itu kita tidak mengurutkan lagi, kita ambil dari hasil minimal sama maksimal yang tadi. Di sini ada insertion sort, algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan semua data mulai dari data kedua dengan data ke satu dan mulai dari datanya terus bertambah sampai berupa jumlah sekumpulan data dan dibandingkan datanya sampai data ke satu. Di sini ada kerja insertion sort. Nah, di sini ada menggunakan scanning lagi. Ada angka 4739 sama kayak tadi angka awalnya, kemudian pas di proses akhir itu kita tentukan minimal maksimalnya, dan kita pindahkan ke atas. Sini data sama juga, kemudian akhirnya 3479. Di sini ada merge sort, algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk dirancang ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang. Nah, di sini kan ada beberapa komponen angka sama kayak contoh algoritma D sama C yang tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian kita di sini ada angka 38, 27, 43, 3, 9, 82 sampai 10. Kemudian kita bagi dua karena ya seperti yang tadi, yang kanan yang kiri ganjil, yang kiri ganjil, yang kiri genap, yang kanan ganjil. Kemudian kita bagi dua lagi dari angka 38, 27, 43 sama 3 kita pisah lagi, ada dua lagi, 38 sama 27, 43 sama 3, kemudian tersisa angka 9, 82 sama 10. Grup ini cuma 3 kolom karena jadi kita ambil 2 sama 2 kolom sama 1 kolom, yaitu 982, 9 sama 82 sama 10. Terus kita lihat yang ke 38 sama 27. Di sini kita kita pisah menjadi satu kolom 38 sama 7, 43, 3, 9, 8, 2 sama 10. Nah, habis itu kita cari nilai minimal sama maksimalnya dari kolom yang jadi per kolom tadi. Misalkan 38 sama 27 itu lebih gedean, lebih kecil 27 dan maksimalnya 38. Jadi kita masukin 27, 38, kemudian 43 sama 3, minimalnya 3, maksimalnya 43. 9, 82, minimal 9, maksimalnya 82. Kalau 10 udah berarti 10. Habis itu kemudian kita urutkan lagi dari dua kubu tadi, dari yang kiri itu ada angka 27, 38, 3 sama 43. Kita ambil lagi dari angka minimal sama maksimal. Minimalnya levelnya paling terkecil di sini itu adalah 3, kemudian 27, 38 sama angka maksimal itu 43. Kemudian di sudut yang kanan
itu ada 9, nah angka minimalnya itu ada 9, 10, sama 82. Setelah itu kemudian kita satukan lagi menjadi seperti permasalahan di atas ini, sebut nih hasil dari solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita tahu dari tadi. Nah, di sini dari sudut kiri dulu, kita mulai dari yang angka kiri dulu, kita bandingin dari angka sudut kiri sama sudut kanan tuh, nilai yang paling terkecil itu apa. Nah, otomatis sini ada angka 3, 27, 38, 43, 9, 10, 92. Otomatis nilai yang paling terkecil di sini itu adalah 3. Kemudian ke 9, kemudian ke 10, ada 27, 38, 43, dan maksimalnya itu 82. Nah, ini hasil dari permasalahan yang dari di atas, yang dari tadi yang di atas yang awalnya belum tersusun menjadi tersusun. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.